Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Pak Faisal Sahmenan, Koordinator Tim Pengacara Pemohon. Terima kasih Pak Karni ya. Apa tanggapannya Pak? Jadi Pak Karni ya, kita tadi sudah dengar uraian dari Prof. Ois, juga dari Ibu Rita Subagio. Ya. Nanti mungkin akan lebih membumi lagi kalau kita sudah dengarkan uraian dari Dr. Dewi Inong. Ya. Bu Dokter, saksi ahli. Saksi ya. ahli. Beliau akan menjelaskan nanti bahwa ini memang bukan bicara main-main Pak Karni ya. Jadi para pemohon ini maju ke MK ya, berangkat dari riset yang sungguh-sungguh mereka lakukan bertahun-tahun dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan main-main ini. Kemudian juga mereka menemukan adanya memang kekosongan hukum ya. Pak Karni juga pasti nggak tahu lah, Bapak kan juga alumni Fakultas Hukum seperti kami itu ya. Bahwa kenyataannya memang pasal 284, 285 dan 292 ini nggak bisa menjangkau hal-hal yang dijadikan keberatan oleh para pemohon ya. Bahkan yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi sendiri itu juga mengakui dalam putusannya bahwa memang terdapat kekosongan hukum ya. Sehingga pada esensinya 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini itu semua setuju loh dengan permohonan dari pemohon. Kalau kita cermati dengan sungguh-sungguh ya, putusan MK ini putusan yang luar biasa karena esensinya MK ini setuju dengan permohonan para pemohon. Cuma terdapat perbedaan pendapat di ujungnya. 5 orang hakim berpendapat harus lewat salurannya ke DPR karena berangkat dari azas legalitas. Sementara 4 orang hakim tidak demikian. Yang 4 ini berpendapat bahwa justru kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu berangkat dari kewajiban hakim berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Dan jangan lupa juga bahwa para pemohon ini mengajukan uji konstitusi terhadap pasal-pasal KUHP yang sudah berumur 200 tahun lebih Pak Karni. Itu produk kolonial Belanda yang ketika dibuat Republik Indonesia belum ada. Artinya secara logika saja sudah pasti pasal-pasal itu bertentangan dengan konstitusi. Dengan Pancasila juga. Enggak semua pasal dong. Ya. Misalnya pasal orang membunuh orang harus dihukum, ya enggak bertentangan. Ya, cuman maksud kami pasal yang diuji ini sekarang pasal yang lagi diuji. Ya, pasal 284 tadi kan. Pasal 284 itu kan nggak bisa menjangkau yang di luar perkawinan. Nah sekarang hukum yang hidup di masyarakat kan nggak seperti itu. Nah kemudian juga pasal 285 juga sama, 292 pun begitu. Hakim yang dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi kemarin pun berpendapat sama. Bahwa akibat adanya kekosongan hukum dan akibat hukum yang ada di masyarakat tidak diabsorb oleh hukum positif, maka menimbulkan aksi main hakim sendiri di masyarakat itu. Nah kita semua ngerti bahwa hukum itu juga berfungsi untuk alat rekayasa sosial. Jadi kita berharap tentunya ketika hukum dibuat dengan lebih baik, itu akan membangun masyarakat yang lebih baik pula gitu. Nah sementara jika hukumnya banyak bolongnya gitu ya, itu kan sama aja memberikan peluang kepada masyarakat untuk berjalan di tempat-tempat yang bolong itu gitu. Nah sekarang kita udah dapati kenyataan yang sampai bikin gambar MK miring begitu gitu kan. Itu saya nggak tahu tadi. Nah sekarang gini Pak Karni ya, saya berkali-kali wawancara ya di televisi, di radio, di majalah. Kemarin juga sama Pak Refli juga kita sama-sama di wawancara TV One. Itu saya tegaskan bahwa MK itu enggak melegalkan zina, perkosaan dan LGBT, tidak. Cuman masalahnya karena putusan MK-nya seperti ini sangat rawan untuk dipelintir oleh orang yang punya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga masyarakat jadi salah paham begini. Jadi Mas Faisal juga setuju bahwa MK bukan melegalkan
LGBT Oh dan iya, jelas. kumpul Dan kebo. itu Pak Karni ya, kalau Bapak baca press release dari MK yang terbaru, itu MK menegaskan loh bahwa mereka itu tidak melegalkan zina, LGBT, dan perkosaan. Tidak. Itu press release MK yang sangat tegas, sangat jelas, ya. Saya pikir juga itu perlu dipublikasikan ke masyarakat luas, mungkin melalui surat kabar ya, supaya juga orang juga jelas. Karena kalau tidak bisa berbahaya sekali ini, gitu. Karena putusan yang ada ini sangat rawan untuk disalahpahami masyarakat. Nah, kami sebagai tim hukum itu juga sangat terkejut ketika di ujung putusannya seperti ini. Kenapa Pak Karni? Karena ya, ini sejujurnya aja nih. Dari awal sebelum maju ke MK, ibu-ibu pemohon ini kan konsultasi dengan mantan hakim MK. Mantan hakim Pak. Iya. Mantan ketua Bu ya. Nah, mantan ketua bahkan. Nah, di mana beliau ini membenarkan gitu bahwa oh ini emang ada kekosongan hukum itu. Bahwa memang harus diperjuangkan dan harus dilakukan upaya terobosan. Kalau kita menunggu RUU KUHP yang versi pertama tahun 1963 kalau saya nggak keliru ya. Itu dari tahun 63 sampai sekarang 2017 masih belum jelas ujungnya kapan. Seperti itu. Kalau kita lihat di persidangan sendiri, DPR sendiri juga nggak pernah berani hadir gitu kan, karena mungkin juga takut ditanya kapan selesainya begitu kan. Nah, sementara pemerintah sendiri dalam persidangan itu juga selalu berlindung di balik DPR bahwa kita sedang bahas di DPR, nggak usah kita bahas di sini, begitu aja. Dan pemerintah sendiri pun tidak pernah juga dalam persidangan itu ya, berani memastikan kapan selesainya itu gitu loh. Ini kan repot, padahal kita semua juga tahu bahwa ada adegium yang mengatakan justice delay is justice deny. Nah, mau sampai kapan kekosongan hukum ini dibiarkan dan masyarakat mencari caranya sendiri, kemudian orang-orang yang nggak bertanggung jawab juga memanfaatkan kekosongan hukum itu, dan yang menjadi korban adalah masyarakat luas itu. Ibu-ibu ini bukan ibu-ibu yang radikal. Ya, bukan masyarakat fundamentalis yang anti kebinekaan, ya, bukan. Mereka justru adalah orang-orang yang sangat Pancasilais. Ya. Betul Pak Andi. Sekarang kalau kita di mana-mana kita pasang tulisan saya Pancasila gitu ya. Nah, sekarang coba kita jujur pada hati nurani kita gitu. Apa iya Pancasila itu menerima pasal 284 yang seperti sekarang? Pasal 285 yang seperti sekarang, pasal 292 yang seperti sekarang. Kalau dikatakan MK nggak bisa memperluas norma dan sebagainya seperti itu gitu ya. Kenyataannya MK di zaman Prof. Mahfud MD udah banyak bikin perluasan norma juga. Seperti itu banyak putusannya gitu. Adik-adik mahasiswa hukum di sini bisa riset sendiri. Silakan cari, banyak sekali gitu loh. Dan faktanya dalam putusan perkara 46 ini ada 4 hakim termasuk ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang berani untuk memperluas norma dan menerima permohonan pemohon. Anda tidak melihat perluasan yang dilakukan selama ini itu sebagai melampaui wewenang dari Mahkamah Konstitusi? Faktanya Pak Karni itu terjadi. Itu terjadi dan berkali-kali terjadi gitu. Iya betul. Ya kan? Nah, kalau berkali-kali terjadi dibiarkan, ya itu berarti kan semua tidak berkeberatan dengan itu gitu kan. Ya, dan itu memberi manfaat bagi masyarakat juga. Ya, seperti itu. Ya, nah sekarang ketika yang ini yang jelas-jelas dalam persidangan pernah ditanya oleh, kalau saya nggak keliru itu Profesor Maria. Beliau juga dosen favorit saya di kampus dulu ya. Beliau bertanya ya, kepada ahli yang sedang bersaksi. Dalam skala 0 sampai 10 bahaya yang ada di masyarakat itu sudah berapa? Dan kalau nggak salah jawabannya itu sudah 8. Tinggal 2 poin lagi ke 10. Nah, kita mau tunggu apa lagi gitu? Dokter Inong bisa jelaskan
waktu di persidangan itu semua orang nggak berani bicara lagi, sudah diam semua. Karena memang nggak bisa dibantah gitu Pak Karni, bahwa bahaya seks bebas itu luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi, ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang berusaha untuk melindungi bangsa ini. Dan mereka berusaha menjadi orang yang berpancasila dengan murni dan konsekuen. Ya. Itu banyak Pak. Baik, terima kasih. Sekarang ke Ibu Dewi Inong Irana, spesialis kulit dan kelamin. Baik. Silakan Bu. Terima kasih Pak Karni, Bapak Apa Ibu sekalian. Ibu untuk ini? Saya boleh minta slide yang saya. Saya itu sudah keliling Indonesia, 5 daerah bertugas di sana bertahun-tahun, termasuk berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya di sini. Dan yang pernah pegang lokalisasi WTS waktu itu di tahun 1993 di Kabupaten Madiun itu kasus HIV/AIDS pertama di Kabupaten Madiun itu dari lokalisasi tersebut, jadi tempat perzinahan Pak Karni. Yang tadinya tidak ada di Kabupaten. Dari lokalisasi. Iya, di situ tempat perzinahan itu yang tahun 93. Kemudian saya pernah menjadi dokter untuk LSM di daerah Ancol di Jakarta Utara, yang daerah yang kumuh, yang di situ ada rumah kardus, mungkin tahu itu penjajah seksual komersial, waria dan beberapa gay. Ada sekitar 500-an mungkin yang waktu itu saya pegang selama 3 tahun. Nah, di situ kami bukan hanya menyuluh, bukan hanya mengobati, tetapi memberikan keterampilan, kemudian didampingi secara agama dan sosial psikologi, dicarikan pekerjaan yang tidak membuat mereka kena penyakit. Boleh? Jadi tadi boleh kembali ke slide pertama. Silakan Bu. Yang jarang sekali disinggung adalah akibat dari zina. Zina ini termasuk perilaku seksual dari LGBT. Ya, berikutnya boleh. Adalah akibatnya apa? Infeksi menular seksual. Tadi saya konsultasi dengan Profesor Saiful Fahmi Daily, guru saya. 30 macam itu sebenarnya, kalau mau dilihat banyak sekali. Ya, jangan lupa loh, sekarang banyak sekali jadi anak-anak yang berzina itu, yang belum menikah kemudian berzina supaya tetap perawan, hubungannya lewat dubur. Ya, mohon maaf anak-anak kita. Kemudian saya baru dapat kasus, nanti saya cerita. Bisa dilihat di sini jenis-jenisnya. Ya, HIV/AIDS itu kita letakkan pertama, dan ini bisa menular melalui hubungan kelamin dari dubur. Ini yang tertinggi, saya taruh paling atas. Ini adalah resiko tertinggi untuk penularan HIV/AIDS. Kelamin lewat dubur, kelamin ke kelamin, kemudian kelamin ke mulut, ya. Itu semuanya bisa menularkan, kelamin dengan alat, kelamin dengan tangan. Jadi bukan hanya hubungan kelamin dengan kelamin yang bisa menularkan infeksi menular seksual. Penting sekali. Berikut. Kita lihat ini jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia yang dilaporkan menurut tahun sampai dengan Maret 2017. Pak Karni, Ibu Bapak sekalian, kita lihat meningkat sangat pesat. Kenapa nanti HIV/AIDS yang kita bahas utama? Padahal banyak sekali tadi penyakit kelamin yang penyakit infeksi menular seksual yang diderita oleh bangsa Indonesia sekarang. Ini data saya dapatkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari Dirjen Penularan Penyakit Menular. Langsung terbaru itu 2017, baru 3 bulan, triwulan pertama. Jadi masih kemungkinan besarnya akan tinggi sekali di atas angka yang tahun 2016. Pak Karni, Ibu Bapak sekalian, dan adik-adik mahasiswa. Berikutnya, nah, karena jumlah penderita HIV sampai dengan semester 1 2017 dari Kemenkes tadi, itu kenapa kita HIV/AIDS? Karena jumlahnya terus meningkat. Ya, jadi itu juga yang paling kronis ya, sulit diobati.
generasi penerus bangsa hancur, bayi-bayi HIV. Nanti kita bisa lihat gambarnya ya. Kemudian itu membuat, maaf bisa kembali, economic burden, menghabiskan uang negara, pemiskinan negara, karena penderita HIV/AIDS harus minum obat seumur hidup ditanggung oleh negara. Berapa biayanya? 254.000 sampai 500.000 per orang per bulan seumur hidup. Bayangkan kalau orang itu hidup 50 tahun, 1 tahun berarti 6 juta, 300 juta satu orang, ya. Kali misalnya penderitanya kita nanti 5 juta orang saja, sudah berapa? Dan dari Dirjen Penyakit Menular Departemen Kesehatan yang terbaru dari Dr. Muhammad Subuh, saya dapatkan bahwa tahun 2017 sudah dikeluarkan 1 triliun rupiah dari negara untuk membayar ini. Padahal penyakit ini bisa dicegah dan dihindari. Pak Karni dan Ibu Bapak sekalian, boleh berikutnya. Kita lihat presentasi kumulatif kasus AIDS di Indonesia yang dilaporkan. Kita lihat ini usia yang terkena terbanyak adalah usia 20 sampai 49 tahun. Berikutnya. Dan laki-laki, jumlahnya penderita laki-laki 2 kali lipat perempuan. Berikutnya. Artinya apa? Yang terbanyak kelompok usia 20 sampai 49 tahun adalah usia produktif. Laki-laki 2 kali lipat perempuan, artinya para kepala keluarga Indonesia hancur. Berapa jam kerja yang hilang? Coba kita hitung. Kalau nanti harus lagi kambuh penyakit infeksi HIV-nya, kita lihat gambarnya. Tadi sayang gambar tidak ditayangkan ya? Enggak, gambar kita tidak bisa tayangkan karena takut melanggar aturan KPI. Baik, walaupun sebenarnya itu gambarnya tidak ada yang alat kelamin ya, tidak ada. Tapi paling sensitif KPI. Baik, kalau begitu. Jadi ada gambar anak-anak Indonesia, bayi-bayi Indonesia yang ya ada di berbagai daerah, ada gambar tadi di rumah sakit umum di daerah di Jawa Tengah, saya ada gambarnya, itu ada tulisannya di situ. Berapa jam kerja yang hilang? Kalau laki-laki yang terbanyak nanti ini kena. Kemudian pembangunan Indonesia bagaimana? Kalau ini seperti ini. Berikutnya. Nah, kenapa juga kita ribut masalah perilaku seksual LGBT, terutama pada LSL. LSL itu adalah lelaki seks dengan lelaki dan biseksual. Lelaki seks dengan lelaki juga sekaligus berhubungan dengan wanita. Jadi 2 ya. Karena ini perlu diketahui dari pasien-pasien saya yang datang, yang sudah kena, ya, yang ternyata dari kelompok LGBT LSL ini, ternyata adalah mereka tidak tahu bahwa sebenarnya perilaku seksual LGBT ini adalah resiko tertinggi untuk penularan penyakit infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Begitu Pak Karni dan Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita lihat data. Ini kita lihat dari Departemen Kesehatan Amerika, ya. Jadi kita lihat sendiri penularan HIV/AIDS yang tertinggi adalah dari dubur, the highest risk sexual sexual behavior di situ ya. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Ini tadi saya crop di situ. Penularan tertinggi adalah di sini. Berikutnya. Nah, ini data di Amerika. Di Indonesia belum ada data berapa banyak sekarang pelaku seksual LSL ya, LGBT yang LSL atau biseksual ya. Itu 2% kalau di sana, tapi mereka adalah penderita 55% dari penderita AIDS seluruh Amerika. Jadi emang proporsinya tinggi sekali. Berikutnya. Ini ambil kalau mau dilihat nanti ada di internet itu website khusus memang dari Departemen Kesehatan dari Amerika, CDC. Bagaimana di Indonesia? Kita lihat berikut. Nah, ini di Indonesia. Kita lihat angka HIV/AIDS di Indonesia itu seluruh masyarakat Indonesia adalah 0,5% baru.
Ya, tertinggi di Thailand di Asia. Jangan sampai kita sampai 2%. Pak Karni bayangkan 2% kali 250 juta itu bagaimana nanti pembayarannya pengobatan HIV AIDS-nya. Di Indonesia itu 0,5%. Karena ini banyak yang bilang kenapa kita kok disalahkan. Kalau yang dari kalangan apa yang dulu teman-teman saya dari kalangan LSL, gay, LGBT di tempat saya waktu itu, kok kita terus yang disalahkan? Memang penularan tertinggi HIV/AIDS tergampang itu adalah dari dubur, hubungan dari dubur. Dan lihat angkanya di Indonesia, dari kelompok LSL itu 25% sudah terkena HIV/AIDS. Dari kalangan waria juga seperti itu. Tinggi sekali proporsinya di kalangan mereka dibandingkan dengan keseluruhan rakyat Indonesia. 0,5%. Ini data dari Depkes. Ya, seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung, jadi kemungkinan kena HIV pada perilaku seksual LGBT LSL ya, lelaki seks dengan lelaki, ini yang kita bicarakan yang ini utamanya. Itu 60 kali lipat lebih gampang dibandingkan yang lain. Oke? Ini bukan dari sini, ini data Pak, jadi data asli dari Departemen Kesehatan. Berikutnya, jadi 1 dari 4 LSL Indonesia saat ini sudah terinfeksi HIV/AIDS. LSL apa? Lelaki seks dengan lelaki. Kita sebutan untuk gay sekarang LSL ya. Nanti kalau apa? Ya? Sebutan apa? Dari gay. Bahasa Indonesianya LSL, lelaki seks dengan lelaki. Kenapa nggak PSP? Itu perempuan nanti Pak, Ya. atau WSB. Papa sayang papa. Boleh juga. Jadi seperti ini. Jadi sudah. Ini prihatin. Saya cerita sedikit ini baru 2 bulan yang lalu. Ini pasien saya terbaru. Seorang anak mahasiswa umur 21 tahun. Dia dari daerah Pak Karni, orang tuanya miskin petani, mengirim sekolah ke Jakarta kuliah. Kemudian dia datang ke tempat saya, masuk ke ruang praktek saya, itu saya udah lihat sifilis stadium 2. Sifilis? Iya, sifilis stadium 2. Sayang tadi kita nggak bisa lihat gambarnya yang mengerikan. Sifilis bukan udah punah di? Tidak Pak, tinggi meningkat lagi sekarang di Indonesia, sangat meningkat di Indonesia sekarang. Jadi seperti itu. Kemudian saya tanya dia, Anda udah pernah berhubungan seks dengan perempuan? Pacar saya 4 dokter, 1 perempuan, 3 laki-laki. Ya, maaf dulu, ini pasti yang terbaru. Saya kasus lain banyak dan teman-teman saya yang lain juga sama. Kemudian dia bilang, saya dengan yang perempuan saya tidak apa-apakan karena itu lebih berbahaya. Saya mencari yang aman saja. Jadi sekarang pengetahuan anak muda, rata-rata orang awam itu bahwa yang aman itu yang LGBT yang aman. Padahal kenyataannya adalah penularan yang tertinggi, yang tergampang untuk HIV/AIDS. Jadi yang itu, Pak, jangan salah Pak. Ternyata juga itu kena juga HIV, sudah diperiksa. Jadi dia udah kena HIV sama sifilis. Kemudian nggak punya LGBT lagi, nggak punya asuransi kesehatan BPJS, harus membayar. Jadi kalau gitu di pemerintah harus dibayar. Karena ini tidak termasuk ya kalau misalnya sifilis, ya 700.000 sekali suntik. Saya udah minta korting, dapat dah 500.000. Minta korting sama teman di RSCM, saya kirim ke sana karena yang paling paripurna. Sekarang siapa yang mau bayari Pak? Orang tuanya miskin di sana. Siapa yang mau membayar? Kami akhirnya dari LSM saya yang membayar kita. Dari Yayasan Peduli Sahabat membantu. Kemana? Yang bicara masalah hak asasi manusia. Satu lagi. 3 pacarnya yang laki-laki ini nggak tahu bahwa mereka udah kena sifilis sama HIV Pak. Kalau 3 pacarnya ini punya pacar lagi semua, 3 MLM tuh Pak, ya. MLM HIV/AIDS sama sifilis.
Ini meningkat sekali sekarang sifilis di Indonesia. Dan kenanya adalah congenital sifilis, cacat bayi. Ini jadi mainframe kita bukan hanya LGBT, LGBT adalah sebagian kecil daripada zina. Zina ini juga bahaya sekali. Belum kanker serviks tadi, kanker mulut, segala macam penyakit-penyakit yang bikin cacat bayi, dampaknya adalah generasi muda. Boleh nggak saya diteruskan atau mau nanti yang berikutnya masih ada? Silakan. Ya, berikut. Slide-nya. Ya. Tuh data yang tadi itu adalah fenomena puncak gunung es dari iceberg fenomen. Kita ini belum tahu, cuman yang data yang tadi udah khawatir sekali kita lihatnya, udah kaget itu sebenarnya cuman puncak gunung es. Yang di bawah ini gimana ya? Kayak tadi pasien-pasien saya tadi yang udah ketularan tuh pacar-pacarnya si pasien saya itu. Ini 20 tahun lagi bagaimana Indonesia, Pak? Bagaimana nanti generasi muda kita kena HIV, AIDS, penyakit lain? Ini iceberg. Jadi tahun 2020 ditargetkan oleh Departemen Kesehatan itu 20 juta masyarakat diperiksa. Itu biayanya berapa menghabiskan ke situ, padahal pembangunan kita butuh sekali biaya. Kasihan sekali kayak gini ya. Berikutnya, kita because we care, karena kami peduli, tidak ada yang lain. Kami peduli. Indonesia yang sehat. Berikutnya, jadi seks bebas atau zina termasuk cabul sama jenis itu akibatnya adalah infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, pemiskinan negara, kualitas manusia Indonesia hancur, ketahanan nasional hancur. Itu dari segi kesehatan kami dari dokter-dokter. Berikutnya, jadi ini ada pemecahannya, ada jalan keluar, ada pesan dari kami para dokter. Bila Anda termasuk berperilaku seksual resiko tinggi, yaitu LGBT, LSL, biseksual, PSK, penjajah seksual komersial ya maksud saya, berganti-ganti pasangan seksual, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang berganti-ganti pasangan seksual. Yang pertama, tolong lakukan screening pemeriksaan segera sedini mungkin ke puskesmas dan rumah sakit umum terdekat. Puskesmas, pemeriksaan darah dan screening di beberapa puskesmas kelurahan kecamatan seluruh Indonesia itu gratis. Tidak semua gratis, tapi dicari deh yang gratis. Bisa juga pakai BPJS. Kalau yang sudah kasus spesialistik di RSUD atau rumah sakit terdekat, program JKN itu swadana. Bisa juga gratis kalau yang punya BPJS. Boleh juga konsultasi lewat e-konsultasi dari email. Dengan webnya silahkan dibuka. Kami, saya adalah anggota dari Persatuan Dokter Kulit, Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, perdoski.org, boleh dicatat ini. Kemudian Facebook silahkan, perdoski.org, kita akan bantu. Terus kemudian pada LGBT yang ingin didampingi kembali ke fitrah manusia, bisa konsultasi gratis ke Peduli Sahabat. Di situ saya juga membantu. Alamatnya ada semua di situ, silahkan ya. Kita sudah dampingin banyak 200-an yang LGBT, 150 kembali ke fitrah. Sudah ada yang menikah, punya anak. Sudah banyak juga yang udah kena penyakit infeksi menular seksual, kita dampingi. Ya. Karena banyak yang galau, tidak tahu mau kemana gitu loh, kejebak katanya. Yang banyak yang seperti itu. Berikutnya, kalau Anda penderita infeksi menular seksual atau HIV/AIDS, teruslah berobat di puskesmas, praktek dokter atau rumah sakit umum dan RS terdekat. Jangan mengobati sendiri dengan obat-obatan herbal, jamu, beli di toko obat, jangan. Sebab sekarang online ada yang jual Pak, obat sifilis sama obat AIDS online. Berikutnya, kalau mau bebas IMS dan HIV/AIDS 100% cegah penularan melalui hindari perilaku seksual beresiko. Hindari perzinahan semua jenis. Mungkin itu saja sementara. Pemirsa, kami juga telah mengutus Lut
maksudnya Nabi Lut kepada kaumnya. Dan ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya itu, mengapa kau lakukan perbuatan faisah itu, perbuatan yang belum pernah dilakukan siapapun sebelum kamu. Faisah itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Maksudnya itu peringatan Tuhan melalui Al-Quran surat Arafat ayat 80. Kita lihat sejarah